Apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwasanya kerajaan sorga bukan berdasar pada perkataan, tapi berdasar pada kuasa, genap pada sidang pertama. Mereka senantiasa mengalami kuasa Tuhan. Doa mereka didengarkan Tuhan dan dijawab Tuhan. Mujizat adalah hal yang biasa pada sidang pertama. Biarlah ini juga merupakan hal yang biasa pada sidang pada akhir zaman ini. Amin, saudara. Biarlah kita merindukannya, biarlah kita memintanya. Karena semua itu adalah perbuatan Roh Kudus yang masih bekerja sampai sekarang ini. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Tetapi kamu ini tunggulah di Yerusalem, sehingga kamu diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Dan murid-murid menunggu di Yerusalem, sampai betul-betul Roh Kudus turun ke atasnya. Dan pada waktu Roh Kudus turun ke atasnya, mereka sudah diperlengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Dan itu mengobatkan seluruh hidup mereka. Mengobatkan Petrus yang penakut jadi berani. Petrus yang tidak berhikmat jadi punya hikmat. Petrus yang lupakan janji Tuhan, sulit mengerti firman Tuhan, menjadi segera mengerti firman Tuhan dan menyaksikan firman Tuhan. Petrus berubah oleh Roh Kudus. Roh Kudus sangat luar biasa. Oh saudaraku, rindulah senantiasa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, biarlah senantiasa bersekutu dengan Roh Kudus. Mohon pertolongan Roh Kudus, merasakan kehadiran Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus memimpinkan saudara pada segala kebenaran. Dengarkanlah suaranya, patuhilah pimpinannya, maka seluruh hidup saudara akan berubah dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan pada Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Pada waktu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah sedemikian rupa, sangat diurapi oleh Tuhan, sehingga jiwa-jiwa mendengar yang sangat terharu. Dan mereka bertanya, Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Saudara, yang kasih dalam nama Petrus berkhotbah dan berkata, kalau kamu bertobat dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk ampunan dosamu, lalu kamu beroleh karunia Roh Kudus. Dan pada hari itu juga 3.000 orang bertobat dan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Petrus berkhotbah. Petrus tidak takut lagi. Mula-mula dia menyembunyikan diri, tapi Roh Kudus mengobatkan Petrus. Petrus berani. Petrus berkhotbah. Dengan terus terang dia katakan, kamilah saksinya mengenai Yesus yang mati, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam hal itu kamilah saksinya. Dia berani buat Tuhan. Rindulah hal seperti ini jadi bagi saudara, jadi bagi kita, jadi bagi anak-anak Tuhan, dan memang harus jadi. Dan Tuhan memang mau membuatnya jadi sepanjang kita merindukannya. Amin saudara. Lapar dan hauslah. Rindukan perkara rohani dalam hidup kita. Miliki pikiran-pikiran rohani yang memikirkan perkara rohani. Miliki. Tuhan, aku rindu perkara rohani Tuhan. Aku rindu urapanmu bertambah-tambah Tuhan dalam hidupku, dalam pelayananku. Aku rindu Engkau mengurapi pemberitaanku. Aku rindu Engkau mengurapi kesaksianku. Aku mau bertambah-tambah mengerti akan firman Tuhan. Aku mau kuasa belinya meletakkan tangan dan seorang sakit orang itu sembuh. Tuhan, aku mau Tuhan meletakkan tangan dan mengusir setan dalam nama setan itu pergi. Aku mau Tuhan mujizatmu terjadi dalam pelayananku. Aku rindu Tuhan pencurahan Roh Kudus jaya dalam KKS-ku. Biar Roh Kudus dicurahkan karena firman-Mu berkata di mana ada Roh Kudus juga ada kebebasan. Rindukan, minta. Firman Tuhan berkata tidak ada padamu karena kamu tidak minta. Oh saudaraku, marilah jadi orang-orang rohani yang merindukan perkara rohani. Amin. Haleluya, rindulah perkara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemudian beberapa waktu kemudian Petrus berjalan ke bait gerbang indah. Apa yang terjadi? Dia melihat seorang yang lumpuh di situ. Dan Petrus dengan yakin berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku berikan padamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangkit dan berjalan.
Lalu Petrus mengangkat tangan orang itu, membantunya berdiri. Seketika juga orang itu sembuh. Mujizat Tuhan terjadi. Apakah ini karunia rohani mulai bekerja pada Petrus? Oh, rupanya setelah baptisan Roh Kudus ada lagi berkat yang lain. Bukan hanya kuasa untuk bersaksi, ada karunia Roh Kudus. Saudara, kesembuhan ini segera menimbulkan kemarahan. Setan marah buat pemberitaan Injil. Setan tidak suka Injil diberitakan. Setan tidak suka jiwa-jiwa diselamatkan. Apalagi setan tentu tidak suka jiwa-jiwa menerima mujizat Tuhan, disembuhkan. Dan setan takut kepada nama Yesus. Oleh sebab itu, imam-imam tanpa sadar mereka telah dipacu oleh setan. Sebab imam-imam berkata, mari kita larang supaya mereka itu jangan lagi berbicara di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Karena setan tahu bahwa saya dalam nama Yesus ada kuasa. Tetapi juga setan sangat marah. Karena di sini dikatakan, di dalam ayat 4 dikatakan, dalam ayat 2, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajak orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini sangat dibenci oleh setan. Jiwa-jiwa mengetahui ada kebangkitan dari orang mati. Tetapi dengan sukacita saya memberitahu kepada saudara, dan inilah pengharapan yang terutama, iman yang terutama bagi tiap-tiap anak-anak Tuhan, bahwa saya dalam Yesus kita ini semua akan dibangkitkan, akan hidup dalam satu hidup yang baru dengan tubuh yang mulia. Amin.